Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini Ibu sedang membaca sebuah koran untuk mendapatkan sebuah berita atau informasi baik berupa politik, berupa sosial, budaya, mode, atletik, dan lain-lain. Nah, sebenarnya informasi tersebut atau berita-berita tersebut tidak hanya bisa kita peroleh dari sebuah koran, tapi juga bisa majalah, radio, televisi, internet, dan sebagainya. Nah, sekarang apa sih itu berita dan juga apa saja unsur-unsurnya? Berikut kita akan belajar bersama-sama. Materi kita pagi ini yaitu bab pertama, teks berita. Bagian A, menentukan unsur-unsur berita. Sudah siap anak-anak ya? Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu 1. Menjelaskan pengertian berita. Yang kedua, mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang kamu dengar dan kamu baca. Pengertian teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi yang bersifat aktual, atau berita yang ramai dibicarakan dalam masyarakat dan baru terjadi. Unsur-unsur berita 5W1H atau yang biasa disingkat dengan adik Simba. Nah, apa saja itu? Yaitu yang pertama what atau apa, kemudian where di mana, when kapan, who siapa, why mengapa, dan how bagaimana. Nah, sebuah berita akan lengkap jika pertanyaan dari 5W1H itu tadi bisa dijawab. Yang pertama what, artinya adalah peristiwa yang diinformasikan. Kemudian where, di mana peristiwa itu terjadi. When, kapan peristiwa itu terjadi. Who, siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Why, mengapa hal tersebut bisa terjadi. How, bagaimana peristiwa itu terjadi. Nah, ini kalau sudah terjawab berarti berita tersebut sudah dianggap baik atau lengkap. Contoh, ini bisa kalian simak, kalian baca. 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 November, pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk. Truk-truk tersebut mengangkut barang non-9 bahan pokok atau non-sembako. Tingginya arus truk dalam 2 hari terakhir berkaitan dengan adanya larangan melintas bagi truk non-9 bahan pokok atau non-sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Larangan tersebut berlaku bagi truk bersumbu lebih dari 2, truk gandengan, truk tempelan, dan truk kontainer. Penumpukan truk bersumbu 2 tersebut seperti di Pelabuhan Merak menyebabkan antrian truk sekitar 100 meter dari pintu masuk kapal. Antrian terjadi di dermaga 1 hingga dermaga 4, tetapi antrian tersebut masih dalam batas normal. Antrian belum membludak keluar area parkir pelabuhan. Akan akibat penumpukan truk itu, beberapa sopir truk mengaku harus menunggu sekitar 2 hingga 4 hari untuk bisa masuk kapal. Kalau kita teliti, unsur-unsur pada 5W1H-nya adalah sebagai berikut. What? Peristiwa apa yang terjadi? Kita bisa jawab, yaitu padatnya pelabuhan Merak. Kemudian who, siapa yang mengalami peristiwa tersebut? Ada
adalah truk-truk pengangkut barang non sembako. Kemudian where, di mana peristiwa itu terjadi, yaitu di pelabuhan penyeberangan Merak. Kapan peristiwa itu terjadi, atau when kapan peristiwa itu terjadi, yaitu 10 hari menjelang Lebaran, yaitu Sabtu tanggal 15 November. Why? Mengapa peristiwa itu terjadi? Yaitu karena adanya larangan melintas, ya, larangan melintas bagi truk non sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Kemudian bagaimana proses terjadinya peristiwa? Proses tersebut menyebabkan antrian truk di pintu masuk kapal. Nah, ini ya, menyebabkan antrian truk di pintu masuk kapal. Nah, sudah terjawab 5W1H-nya, berarti kita anggap berita ini sudah bagus ya. Nah, anak-anak sudah paham ya bagaimana berita yang bagus, bagaimana cara membuat beritanya juga. Ya, lebih lanjut nanti kita akan belajar pada saat tatap muka, dan silakan yang bertanya bisa japri kepada Bu Yanti. Nah, terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.